Kaulah muda, mari kita ikuti Kultum Ramadan berbagi ilmu raih berkah yang disampaikan oleh Ustadz Jamaluddin SSJ. program ini dipersembahkan oleh Penyuluh Agama Kanwil Kemenak Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala alaina syahru Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi a'immatil a'lam. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan yang Allah berikan kepada kita hari ini mengandung sangat-sangat banyak kelebihannya, mengandung sangat-sangat banyak hikmah di dalamnya. Di antara sekian banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita melalui momentum Ramadan, itu dikisahkan oleh Nabiullah Musa. Dikala beliau siap berkalam dengan Allah, yang mana di dalil akidah itu bisa kita lihat di sifat kalam. Apa kata Nabi? Wa kallamallahu Musa takliman, kata Allah. Setelah Nabiullah Musa berkalam dengan Allah, timbul hasrat di dalam hati beliau, timbul sebuah pertanyaan yang besar di dalam hati beliau. Apa kata beliau? Ya Allah, ada enggak manusia yang lebih hebat daripada saya hari ini? Kenapa demikian wahai Musa engkau bertanya? Karena Nabiullah Musa merasa bahwa berkalam dengan Allah adalah sesuatu yang paling sangat-sangat istimewa. Kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, engkau berkalam denganku hari ini, engkau berkata-kata denganku hari ini, wahai Musa, itu antara engkau dan aku diselangi oleh ribuan hijab-hijab, wahai Musa, sehingga sangat-sangatlah jauh terasa antara engkau dengan aku. Kemudian daripada itu Allah berkata, wahai Musa, nanti di akhir zaman akan aku kirim seorang nabi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umatnya nanti aku wajibkan puasa Ramadan. Dikala mereka berpuasa di bulan Ramadan, saat haus, dahaga yang mereka rasakan, saat liur mereka sudah mengental, dikala ditelan dah terasa tidak liur lagi, ketahuilah wahai Musa, pada saat itu aku lebih dekat kepada mereka ketimbang dekatnya mata hitam dengan mata putih, tanpa ada hijab sama sekali. Kemudian Nabiullah Musa berkata, kalau begitu ya Allah, tolong matikan aku sekarang, bangkitkan aku menjadi umat di akhir zaman itu. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah faedah hikmah Allah wajibkan Ramadan. Di mana dikala kita dengan Tuhan, Allah dengan kita itu tidak ada hijab sama sekali. Dengan momentum Ramadan, dikala menjelang akhir waktu ingin kita berbuka, itulah saat-saat itu hijabah doa. Saat-saat Allah bisa menerima doa kita. Oleh karena demikian, perbanyaklah doa dikala menjelang berbuka di bulan Ramadan. Yang kedua, dikala Allah menciptakan dua makhluknya, yang pertama dinamakan dengan akal pikiran, yang kedua dengan nafsu. Dikala Allah menciptakan akal, selesai Allah menciptakan akal, Allah panggil akal, ya akal, sini dulu sebentar. Kemudian Allah bertanya kepada akal, wahai akal, man ana wa man anta? Siapakah saya, siapakah engkau wahai akal? Akal menjawab, ana khaliqun wa anta, ana makhlukun wa anta khaliqun. Saya sebagai makhluk, engkau sebagai sang pencipta. Kemudian singkat cerita, Allah ciptakanlah nafsu. Dikala Allah menciptakan nafsu, Allah panggil nafsu. Setelah sampai di hadapan Allah, Allah bertanya kepada nafsu dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada akal. Apa Allah bertanya? Ya nafsu, man ana wa man anta?
Apa jawaban nafsu pada waktu itu? Ana, anta, anta. Saya, engkau, engkau. Maka kemudian Allah ambil nafsu tersebut, Allah taruh, tempatkan di dalam neraka yang panas. Setelah berada di dalam neraka yang panas selama 400 tahun lamanya, Allah panggil kembali. Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Nafsu tetap menjawab, ana, anta, anta. Singkat cerita, kemudian Allah tempatkan nafsu di dalam neraka kelaparan atau neraka juang. Telah berapa lama berada di situ, Allah panggil kembali. Allah bertanya, ya nafsu, man ana wa man anta. Barulah nafsu menjawab, ana makhlukun wa anta khaliqun. Jadi daripada disinilah hikmah kemudian Allah wajibkan Ramadan. Untuk apa? Untuk kita bisa memerangi hawa nafsu kita. Kalau kita sudah mampu memerangi hawa nafsu kita daripada nafsu lawamah menjadi nafsu yang mutmainnah, maka ingatlah kalau sudah menjadi nafsu yang mutmainnah, satu saat Allah akan panggil kita dengan panggilan kasih sayangnya yang berbunyi, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya sekian, mudah-mudahan momentum Ramadan kali ini mampulah kita menjadi manusia yang mampu memperjuangkan memerangi hawa nafsu kita sehingga kita layak mendapati syurga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.